Sesi 1. Kegiatan ini adalah bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kita dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah diseminasi yang akan dilakukan oleh Kepala SMA Negeri Bau yang kemarin sudah mengikuti pelatihan. Semoga kegiatan berjalan sampai lancar hingga selesai. Kemudian Bapak ini dipersilakan. Allahumma hawwinna fi sakaratil maut wa najatna min al-hisab. Allahumma fir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'i. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang suatu perubahan. Tentu kata kuncinya literasi. Jadi sesuatu yang tidak kita pahami tentu kita baca dulu berulang-ulang dari permen dan panduan yang sudah dibagikan. Nah, kebetulan saja saya diamanatkan untuk ikut terlibat di dalam menganalisa beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kementerian bersama Pustekom. Itu kebetulan saja Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih paham daripada Bapak Ibu. Jadi yang sedikit yang saya pahami setelah kami analisa, kami pelajari bersama, maka tentu kami punya kewajiban untuk membahaskan kepada Bapak Ibu. Dan kebetulan saya kepala sekolah di sekolah ini dan kewajiban saya untuk memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu. Dari saya nantinya. Karena di sini salah satu Bapak Ibu saya rumah pendidikan kita sudah membiasakannya di bulan apa kemarin ya, peralihan pengelolaan kinerja kita Januari kemarin ya. Nah, cuma kita kan masih cenderung fokusnya di pengelolaan kinerja. Ternyata Bapak Ibu termasuk saya sendiri juga belum mengeksplor semua fitur-fitur yang ada di rumah pendidikan. Ya. Nah, jadi setelah kemarin ikut pelatihan selama 4 hari tersebut, disitulah kami betul-betul diminta untuk mengeksplor bagaimana menggunakannya, bagaimana dimanfaatkan sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Kita ada masalah misalnya, buku di sekolah kita sedikit. Apa sih yang bisa membantu dari rumah pendidikan misalnya? Siswa saya artinya malas belajar, nggak mau menyelesaikan tugas. Apa sih yang bisa kita berdayakan, kita manfaatkan dari rumah pendidikan? Nah seperti itu. Jadi rumah pendidikan itu Bapak Ibu, dia itu semacam satu aplikasi yang dibuat oleh Pusdatin dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu satu layanan tapi mengumpulkan banyak aplikasi yang dibuat oleh di bawah masih yang berhubungan baik itu dengan bidang kependidikan. Ya, kemarin kayak Siklah itu web aplikasinya lain, atau untuk rapor sekolah itu webnya lain seperti itu. Ya, itu yang biasa kita gunakan oleh sekolah ya. Nah, tapi saat ini semuanya itu dijadikan di satu rumah, ya. Hanya saja ruangnya yang berbeda-beda. Tahun kemarin kita menggunakan PMM, istilahnya ruang murid nggak ada, ya, khusus sesuai dengan kebutuhan murid. Sekarang ada namanya nanti ruang murid. Jadi masing-masing ruang, ya, yang disediakan dari rumah pendidikan itu sifatnya adalah membantu kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tergantung kita mengeksplornya, kita menggalinya. Ini bisa nggak yang membantu saya, baik itu secara administrasi atau hal lainnya gitu. Jadi dalam hal ini Pusdatin itu mereka dalam proses pembaharuan juga, ya. Jadi semua guru bisa ikut. Bapak Ibu yang artinya punya karya, apakah itu dalam bentuk perangkat ajar, bahan ajar, atau dalam bentuk soal asesmen, apa yang sudah Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu rancang sendiri nanti, silahkanlah Bapak Ibu unggah ke bukti karya yang ada di rumah pendidikan.
Nah, apakah nanti karya kita akan dipakai oleh orang? Ada tim validasi dari Pusdati. Nah, yang penting karya kita udah masuk dulu untuk akan terpakai. Apakah Bu Hani nanti bisa nengok, saya bisa nengok atau enggak, itu tergantung hasil validasi dari Pusdati. Dari Pusdati itu siapa saja yang terlibat, itu mereka rata-rata itu adalah orang-orang yang memang di bidang pendidikannya dianggap ahli, yang rata-rata mereka juga pendidikannya juga minimal S2, dan bahkan ada beberapa dosen juga profesor yang dilibatkan seperti itu, ya. Nah, jadi kayak yang saya kebetulan yang co-kapten itu kami hanya beberapa konten juga dan disuruh membuat konten, tetapi juga lebih cenderungnya menelaah, memeriksa, oh ya ini permasalahan lapangan yang kami amati seperti ini, ternyata ini terpakai. Oh, kami mengusulkan ada hal-hal yang saya usulkan kemarin, misalnya untuk tenaga pendidikan baik masalah administrasi. Nah, ternyata itu dalam proses pembaruan karena harus kerjasama juga dengan dinas kementerian yang lain, ya. Jadi banyak yang masih dalam pembaruan, tetapi untuk kita guru dan siswa boleh dibilang 85% itu sangat-sangat membantu, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah ada di HP atau laptop, sudah masuk ke website langsung Rumah Pendidikan. Kalau di HP kan dari aplikasi ya. Saya yakin semua kita sudah ada di HP. Nah, kalau yang dari langsung di root, langsung aja ketikkan Rumah Pendidikan. Udah? Karena saya langsung Bapak Ibu yang akan explore, yang artinya membukanya nanti. Cuma yang jawab salah angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Iya Pak San? 4 orang yang jawab salah. 5, Pak No, jawabnya apa? Enggak tahu, boleh. Tak apa-apa loh Pak, tidak ada hubungan dengan nilai loh. 6, benar? 7, Raja? Salah. Salah 8, jadi Pak No yang jawab 1 tidak tahu. Berarti betul ya, karena tadi di jawaban penjelasan saya yang pertama ada jelas kan? Karena ternyata ya kayak orang tua dengan siswa atau masyarakat bisa menggunakan akun apa istilahnya? Bisa menggunakan, nggak hanya guru, siswa dengan kepala sekolah. Jadi sudah terjawab juga. Kemudian yang ketiga, rumah pendidikan dapat diakses melalui peramban di perangkat melalui website Rumah Pendidikan atau install aplikasi Rumah Pendidikan di Play Store dari HP. Ya, jawabannya ini apa? Iya atau salah? Salah instruksi ya. Iya ya, karena Bapak Ibu di laptop kan tanpa aplikasi bisa masuk ya. Oke, saya ke arah mulai. 4. Rumah Pendidikan adalah aplikasi pengganti PMM. Menurut Bapak Ibu gimana? Ya. Ya atau salah? Ya. Angkat tangan yang jawab ya. 1, pengganti PMM. Rumah Pendidikan pengganti PMM. Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Kak Iza? Tak tahu. Tak apa-apa. 3, Mira? Tak tahu, bukan pengganti. Jadi jawabannya Salah. ini kan Rumah Pendidikan adalah aplikasi pengganti. Jadi kakak jawabnya salah. Yang jawabnya tadi 3, benar? Masa aku pengganti dari PMM? Nggak tahu, PMM 2. kan itu 7 namun baru. Yati? Tak tahu. 3, tak tahu. 3, jawabannya Ganti nama aja. ya. Pak Hasan? Ganti nama saja. Ah? Tak tahu. Tak tahu 4. Pak No? Iya, berarti PMM. PMM kemarin itu kan hanya ruang Bagian ITK dari- ya. Satu ruang ya. Nah, jadi Rumah Pendidikan itu artinya dia platform baru yang mengakomodasi, mengumpulkan beberapa aplikasi yang lainnya. Ruang murid, jadi ruang murid dengan ruang GTK ini ada saling berhubungan. Cuma ada bedanya sedikit. Berbeda total tidak. Seperti contoh sumber belajar. Sumber belajar itu di ruang murid akan dipakai juga oleh kita guru. Jadi ruang kita guru ini lebih dominannya banyaknya nanti adalah menggunakan ruang GTK dengan ruang murid. Kayak Bang Soal, cuma bedanya Bang Soal kalau di ruang GTK ini di bagian berubah,
tentu juga akan ada perbedaan. Maka tetap rancangan terbaik itu adalah rancangan kita masing-masing. Tapi sebagai untuk kita kita tiru bagian yang kita butuhkan saja. Nah, kita ATM, kita ambil saya butuhnya ternyata ini teks tentang